Haleluya. Mari semua bernyanyi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ayo kita semua bernyanyi. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Harus ikut Yesus, jangan ikut setan. Ya, oke, anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan wah, Kang Maman kirim stiker. Puji Tuhan, terima kasih banyak abangku. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita semua diberkati di malam hari ini. Yang sudah merayakan Natal, ya, puji Tuhan. Tadi Pak Bobom nonton ada video, ya, video bahwa orang di Bandar Udara Soekarno-Hatta, ya, mereka merayakan Natal, ya, di sana mereka bernyanyi, bersukacita, ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Tadi, ya, kalau nggak salah, ya. Oke, silakan anak Tuhan yang mau bergabung, silakan kita diskusi, ya. Kita diskusi, Pak Bobo bikin link dulu, oke, mau bergabung, silakan. Aku bikin link dulu, ya. Lu kopi, ya. Oke, kalau sudah ada pin, ya, silakan masuk. Kalau bergabung, silakan. Kita nyanyi lagu apa lagi, ya, sambil menunggu-nunggu, ya. Saya cari-cari lagu yang bagus dulu. Ya, sampai kena copyright lagi, ya. Oke, makasih Bang Maman atas stikernya. Gitu dong. Ya, haleluya. Oke, anak-anak Tuhan yang mau bergabung, silakan. Sambil saya menunggu, oke. Apa betul lagu-lagu ini dulu, ya. Ya, mau bergabung silakan. Ada Tuhan yang mau bertanya tentang Alkitab, boleh kita saja, ya, berdiskusi. Ada damai sejahtera anak Tuhan malam hari ini. Saya mau. Makasih buat Pak Aryadang Nainggolan, Goyan Jaya Aryadang Nainggolan. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Bobom sebentar suranana, ya, beli cemilan. Ya. Haleluya. Pak Bobom minum dulu. Wah, ini Apem Aisyah berkata, lanjut Pak Bobom, suara Pak Bobom mantap. Ya udahlah, tunggu nanti. Ya lagu apa, ya? Kan Pak Bobom cari lagu-lagu yang nggak kena ini copyright. Takutnya nanti Pak Bobom menyanyi nanti kena jadi.
Silakan anak-anak Tuhan yang mau bergabung, silakan. Ada yang masuk bertanya, silakan. Atau mungkin ya sudah satu-satu orang yang saya angkat ya. Ayo Pak Dani, kita berdua Pak Dani. Ayo. Pak Dani ini nonton khotbah setiap hari. Pak Dani, mari masuk kita berdua aja, yang lain gak usah masuk. Ayo kita berdua aja. Kita diskusi. Setiap jamnya Tuhan. Kita menyanyi lagu Natal, takut kena copyright. Silakan anak-anak Tuhan yang mau bergabung, silakan. Biasanya ibu-ibu nih yang suka masuk, ibu-ibu berdiskusi. Abang masuk dulu. Kopi. Damai kasih channel. Ayo masuk dulu bang. Abang saya nih. Dia sudah masuk. Kita berdua aja cerita ya. Gimana bang? Shalom. Tak tulis kopi langsung kopinya diminum dikit ya ampun. Gimana bang? Udah rayakan Natal di gereja? Di gereja belum ya? Belum, masih masa Advent toh kalau di Katolik. Oh iya, masa Advent sama dengan saya. Masa Advent. Ini ya, aku mendengarkan dirimu loh Om sejak awal loh. Kelihatannya ada sentuhan hatimu tuh sampai bagaimana gitu loh. Ada apa sih? Ada apa? Kenapa? Pak Bobo memang khotbahnya begitu dari dulu Pak Bobo khotbah. Orang sudah tahu kok Pak Bobo. Saya senang banget lah nih judul materinya. Ya memang Om Bom harus meluruskan sesuatu hal yang kurang tepat diluruskan. Harus itu Om, harus diluruskan. Karena yang teman-teman komunitas gerejawi yang XX itu nyerangnya sekarang nggak ke YouTube, ke TikTok loh. Ke TikTok loh, dia main serang-serangnya ke TikTok. Karena di YouTube gampang terdetek ya. Terus akhirnya dia ke TikTok. Gitu Om. Betul. Shalom. Shalom Sam. Shalom. Ya Sam. Ya Sam, wadem gini Sam. Min pitu. Yo ipok sih toh. Ya, salam Pak Bomom. Halo. Amazing Grace Pak Bomom. Amazing. Ya, Saya tadi begini, judulnya ini kan tadi saya baru mau pikir-pikir kan jam 3 sore. Kan saya udah janji sama anak Tuhan kan tentang Natal ini kan Desember kita membuat Natal toh. Terus judulnya aku mau bikin apa? Saya pikir sekali. Terus saya khotbah tadi dari jam 5 sore itu saya baru susun khotbah. Saya susun khotbah saya ambil dari ayat-ayat gini satu. Tapi ya puji Tuhan, mudah-mudahan ya, saya pasti tahu anak-anak Tuhan malam hari ini mereka bisa mengerti ya bahwa di Natal ini kita harus berbuat yang terbaik. Kita harus damai karena anugerah itu pemberian cuma-cuma. Cuma kalau kedamaian itu kan pilihan bagi kita. Itu yang saya harus bawa untuk malam hari ini. Demikian. Silakan Bang. Ya, aku cuma mau bilang ya memang harus Christmas spirit itu harus udah dari awal bulan sih. Jadi sekarang pun musiknya lebih tambah hangat makin kesini kan. Nah, tinggal kita lihatlah. Kita kan musiknya memberitakan terus aja lah Injil Tuhan lah. Ya, udah gitu kita mencari apa? Damai sejahtera aja di Christmas spirit ini sekarang. Mantap kan? Kita bersuka cita lah. Gitu. Ya, jangan hanya mau masa Natal tetapi untuk semuanya. Oh, jelas. Betul.
Tapi kan kalau something spesial tuh harus dibikin lebih spesial, Pak. Ya semuanya spesial lah, harus spesial semuanya. Spesial dalam perdamaian. Nggak ada Om, semuanya baik adanya Om. Iya, untuk Tuhan Yesus itu selalu spesial. Iya. Kan Paulus juga bilang, biarpun Kristus tidak sama kita, tapi kita harus punya spirit kayak Kristus. Kan gitu, sama juga itu. Mau saya kasih contoh Pak Ops? Apa? Mau nggak? Kenapa? Contoh, Tuhan Yesus itu sangat merendahkan diri. Contoh ya, 12 muridnya itu dicuci. Kalau bahasa Jawa, sikilmu cantengan, sikilmu mambu. Itu nggak pernah bilang begitu. Itu contoh yang luar biasa. Saya nggak bisa, belum bisa. Bukan saya nggak bisa, saya belum bisa melakukan begitu. Ya, itu contoh yang ya. Contoh yang paling sempurna. Tuh contoh simple itu. Nggak pernah mengejek atau menghina. Salah satu muridnya pasti ada yang bau kakinya atau berat itu kutilan atau apa pasti. Tapi nggak pernah Tuhan Yesus mengatakan. Contoh. Itu contoh simple. Lanjut. Iya. Salam pada Mai Kasih nih. Iya. Shalom Om UPS. Ini dari Malang ini dia. Dengerin Om Bom tuh loh. Dalam. Ya, Om Bom masih ini. Om Bom masih nyamil. Ya. Nyemil. Kacangnya belum datang. Belum. Ya, minggu inilah. Pastilah. Dan bikin sulit tuh di Jakarta, Pak Pom. Ini pada Mai Kasih, aku tuh punya Alkitab Katolik yang tua nih Pak. Pada Mai Kasih, mantap juga. Bagaimana Om? Enggak Om, saya koster Om. Tukang bersih-bersih gereja Om. Koster aja Om. Koster. Enggak. Ya koster tapi percaya sama Tuhan Yesus dia. Ini dari Malang, dari kota saya dia ini. Mana aman-aman Malang. Tuh. Puji Tuhan, aman. Kerang-kerang. Banci sinam-sinam apa? Kote-kote ini ya. Hah? Ojit, kote-kote sinam-sinam. Ya, uya-uya, sinam-sinam. Nggak ada ngerti ya, kita bahasa Bali kan ini. Bahasa Malang kan. Kira kedoke uya-uya Sam. Oke ya. Uya-uya, sinam-sinam. Nganale. Kira nganale sing telo goreng, telo godhog. Ora becus ya. Gombloi ngono ya. Oh iya. Katanya Pak Pendeta Paulus ada ribut dengan siapa kan? Ribut? Iya, mereka ada WA. Pendeta Paulus ada ribut dengan siapa? Segini ya. Ini live ya. Nanti aja Pak Ram, saya ceritain. Siapa? Pak Erik, Mas Erik apa di Erik ya? Dek, aku nang omahe Pak Usang. Tadi didadekno Nabi 17 aku mikir-mikir aku. Ora gelem aku ya. Orangnya baik, saya nggak boleh pulang. Saya bangunin itu Nabi 26 tidur di sofanya, yang bukain itu istrinya sangat baik sekali. Oh Pak Rene masuk, silakan masuk. Mana Nabi 26? Itu bangunin aja. Sam. Ya. Sam, tak potong sebentar Sam. Ya. Ini temane dulur kula nangkan ini bagus ini. Iya. Coba saya tak berikan suatu dokumen yang keren ya untuk teman-teman komunitas gerejawi ya.
keren banget ini. Ini teman-teman gerejawi harus tahu. Bentar, ya. Karena temanya ini cocok pas dengan yang mau saya angkat. Angkat Om Bom Bom. Oke. Nah, keren ya. Ya. Baptism and growth in communion. Nah, saya langsung bahasa Indonesianya ya. Report of the Lutheran Roman Catholic Commission on Unity. Nah, ini teman-teman komunitas gerejawi harus tahu ini. Conclusion. 6 komitmen ekumenis. Studi ini telah menunjukkan tingkat persetujuan Lutheran Katolik yang menonjol tentang teologi baptisan dan implikasi eklesiologisnya. Di bab 1, di sini menunjukkan Lutheran dan Katolik berbagi suatu pemahaman umum tentang kesaksian Alkitabiah, baptisan, dan di bab 2 kami menunjukkannya. Katolik dan Lutheran memiliki penerimaan yang sama atas kesaksian Alkitabiah dalam ritus liturgi pembaptisan dan hubungan baptisan dengan pelayanan dan ekaristi. Dan di bab 3, kita melihat tidak hanya individu, tetapi juga komunitas iman, yaitu anggota tubuh Kristus, dan kami menyimpulkan bahwa saling menguntungkan pengakuan komunitas satu sama lain mengikuti penegasan unsur-unsur gerejawi dan buahnya roh di komunitas lain. Saya stop di sini ya. Ini dari Lutheran ya, dengan Katolik. Pertanyaan saya. Sepertinya ini. Komunitas gerejawi sendiri kok sering ribut, itu kena apa? Denominasi ini dengan ini ribut. Padahal Lutheran yang ori itu Lutheran original tuh, Lutheran asli itu. Sudah akan membuat suatu ekumeni kesepakatan. Kalau Metodis 99% full komunian, hampir mau cetok gitu. Coba deh teman-teman komunitas gerejawi dari denominasi apapun, cobalah saling merangkul gitu. Saya melihat kan seling debat terus itu. Kenapa gitu? Kan nggak enak kalau dilihat orang lain, kan nggak enak. Itu Om. Om Bom Bom. Ya, mantap itu Bang. Seperti yang saya tadi khotbahkan saja itu sudah. Karena yang pertama masalah dana, kemudian masalah keributan, bilang pintar apa. Mereka cuma tahu ikut aturan. Dan doktrin cuma terima menta-menta, tapi tidak mau belajar dari Alkitab. Dari Alkitab itu bagaimana mereka belajar. Cuma doktrin menta-menta saja mereka terima. Jadi mereka punya aturan. Setelah ditanya mereka bingung. Nah itu. Kebanyakan itu begitu, masalah ketidakkecucukan aja. Tidak terima, tidak rendah hati, tidak mau menerima, pindah gereja. Ribut lagi, pindah lagi. Nah, itu orang-orang begitu kan. Sebenarnya gereja itu tidak bisa begitu banyak sampai denominasi terlalu banyak. Cuma karena begitu, bikin aturan masing-masing. Jadi. Ada yang sampai bikin aturan, kalau tidak kasih perpuluhan nanti besok jam 2 siang tidak dapat berkat. Nah, itu kan apa itu? Sudah paham kan? Ya, begitulah abangku, abang ganteng. Padamai. Ya Om. Ya begitu loh. Jadi yang pertama itu pasti urusan dana. Karena zaman modern itu aja. Kedua, masalah karena tidak ada rendah hati. Mau ribut bilang dia benar. Keangkuhan, kesombongan. Tuh. Karena dia pikir dia pintar. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Tidak mau belajar. Bikin-bikin, oh ini aturan lama-lama gereja, cara baptisnya salah. Itu. Yang pertama masalah baptis juga. Ada kalau bicara Alkitab, mereka nggak tahu apa-apa. Nanti ditanya, berani nggak bikin temu jawab? Nggak berani mereka. Coba kalau mereka bikin temu jawab begini kayak Pak Bomo, berani? Udahlah.
Nggak usah ribut lah masalah baptis. Yang penting dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus selesai. Kecuali kalau baptis yang tidak dalam nama Anak, Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya itu salah. Kalau sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baru kau baptis ulang lagi, berarti kau menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena dari gereja itu, hamba Tuhan sudah jadi saksi, orang tua sudah jadi saksi, ada Bapak Sarani lagi menjadi saksi, jemaat jadi saksi. Terus, kau bilang itu pembaptisan tidak sah. Orang yang membaptis yang kedua yang membaptis itu menghujat Roh Kudus. Itu kalau bagi saya. Jadi jangan main-main dengan baptisan. Kalau orang yang tidak tahu ya tidak apa-apa, tapi kalau orang yang sudah tahu stop lah. Dia bikin aturan-aturan lagi, mau sudah dibaptis mau baptis lagi ulang-ulang. Namanya. Intinya belajar formulanya yang tepat Pak Bom. Kalau masalah Iya, itu formulanya. uang, apa mau apa selam, yang penting formulanya tepat sih nggak masalah. Tapi kalau formulanya yang nggak tepat itu kadang yang agak aneh gitu. Kalau bagi saya enggak, bagi saya itu kalau sudah dibaptis kecil sudahlah, jangan besar lagi baptis lah. Karena kalau kita sudah tahu, karena kalau kita mau dibaptis ulang lagi berarti orang yang membaptis itu dia menghujat. Itu otomatis Bang, menghujat. Karena apa? Kan hamba Tuhan kan sudah membaptis sebelumnya. Orang tuanya menyaksikan, jemaat di gereja menyaksikan. Kan sebelum dibaptis kan ada pengakuan, betul enggak? Apakah saudara di gereja ini jemaat menyaksikan pembaptisan ini? Kita kan ada pengakuan. Jemaat pada waktu anak-anak mau dibaptis. Pengakuan sebagai saksi. Jemaat menyaksikan. Terus ada hamba Tuhan lain bilang, tidak, itu belum sah. Aturannya di mana ada belum sah. Aneh-aneh orang-orang. Nggak baca Alkitab baik-baik. Di sini channel saya ini memang lebih banyak aturnya, tapi tidak apa-apa, biarkan aja mereka berperkuat. Tapi mereka nggak suka masuk, berdiskusi, nggak tahu saya. Justru mereka kalau mau bilang Yesus bunuh diri atau apa, sini masuk kita diskusi. Tapi masalahnya mereka itu parah ya. Salam-salam dulu sama Ibu Desi nih, Ibu Desi Susanti. Salam. Halo, selamat malam Pak Bom. Selamat malam Bapak-Bapak. Iya. Pak Bom, aku mau tanya boleh? Boleh. Sebaiknya kalau dibaptis itu umur berapa ya supaya anak itu mengerti? Oke. Begini Bu ya, baptis itu bukan untuk orang mengerti. Yang di dalam Kisah para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan dibaptislah, serahkanlah diri. Di dalam Markus 16 ayat 15 demikian juga. Itu maksudnya ditujukan bukan untuk orang yang bagaimana. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan, kalau ada orang punya pikiran, baptis nanti setelah besar baru dibaptis. Nah, pertanyaannya, kalau orang bilang baptis itu diselamatkan, contoh ya, besar dulu harus orang mengerti baru dibaptis. Pertanyaan saya, pada waktu kecil dia tidak dibaptis, terus baptis yang untuk menyelamatkan. Nah, berarti waktu dia umur 10 tahun belum dibaptis, dia mati kemana? Ke neraka. Kan bukan begitu. Jadi baptisan itu sebagai istilahnya baptisan itu sebagai tanda, dimeteraikan. Sebagai pengikut Kristus. Nah, sebagai murid Yesus itu ada namanya sebenarnya itu katekisasi. Katekisasi itu yang mengaku bahwa dia harus melakukan firman Tuhan. Jadi percuma orang baptis besar, sudah umur 20 atau 17 tahun, tapi dia tidak menjadi murid, pemuritan Yesus. Karena orang belum menjadi murid, tidak boleh melakukan perjamuan kudus. Tidak boleh. Karena itu ada dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Tuh. Jadi orang percuma sudah dibaptis besar, tapi kalau dia tidak pemuritan, tidak belajar Alkitab, ada namanya istilahnya kalau kami di Lutheran, ya, itu namanya dikatekisasi. Nah, tidak ada pembelajaran atau di Katolik ada namanya apa Bang? Di Katolik apa namanya Bang? Kalau katekisasi apa namanya? Kalau di Apa Katolik, Om? Gimana kalau pertanyaannya? Kalau di Katolik apa namanya? Kalau orang sebelum setelah baptis apa namanya? Kalau di Katolik kalau namanya Sebelum kalau baptis katekumen. Katekumen ya, menalami Alkitab gitu Bu ya, 1 tahun. Itu 1 tahun Bu. Itu belum bisa melakukan perjamuan kudus, belum bisa Bu, nggak bisa. Kalau kami di gereja-gereja,
Ya, kalau ini Ekaristi. Sebelum melakukan sebagai murid, nggak bisa melakukan perjamuan kudus. Nggak ada. Kita nggak bisa. Nah, itu. Jadi baptisan yang sah, mau kecil, mau besar, tidak ada mau bilang tidak sah. Karena baptisan dari kecil itu, supaya kita dimeteraikan. Karena firman Tuhan, ya gereja mula-mula, mereka mengikuti di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena firman Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, ajarlah mereka, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi tidak ada perintah bilang baptis dari kecil. Tidak, banyak di Kisah Para Rasul, ya. Di situ satu keluarga dibaptis, ada anak kecil dibaptis. Jadi jangan bilang kecil tidak, enggak. Yang intinya pada waktu membaptis itu ada saksi dari jemaat, ada saksi dari orang tua. Jadi baptis itu bukan menyelamatkan, tidak. Yang menyelamatkan itu adalah orang kalau memang benar melakukan firman Tuhan, mulut dan lidah mengaku. Nah, sekarang kecil dia masih belum percaya, dia belum mengerti. Pertanyaan saya, terus anak baptis itu belum mengerti. Oke, sekarang saya tanya sama orang-orang yang mengaku demikian, besar dulu dibaptis. Terus waktu umur 10 tahun dia mati, bagaimana? Oh, nggak bisa, itu dia sudah diserahkan. Loh, dia belum dibaptis. Nah, itu kembali lagi. Jadi kata baptis itu kadang orang ribut bilang baptiso, ditenggelamkan, Islam. Enggak, bukan bahasanya begitu. Kalau memang baptiso ditenggelamkan, pertanyaan saya nanti di 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Dia bisa jawab enggak? Nggak bisa. Jadi masalah baptisan itu yang kadang mereka ribut-ribut dari gereja, bilang harus diselam, ditenggelamkan. Mereka nggak memahami. Air itu hanya sebagai wadah, sebagai tanda. Air itu bukan bisa karena jadi air. Kata air itu bukan wadah, tapi yang dimaksud dalam Yohanes 3 ayat 5. Ya, ayat Yohanes 3 ayat 5 sampai Yohanes 4 itu. Nah, itu masalah firman. Jadi yang melakukan firman Tuhan. Jadi bukan air putih yang kita minum itu yang menyelamatkan, tidak. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 51, barang siapa yang melakukan firman-Ku, nah, dia memperoleh hidup yang kekal. Itu maksudnya. Jadi orang belum tentu dibaptis, dia diselamatkan, belum tentu. Dia meskipun sudah besar baru dia bilang, oh saya belum baptis, mau masuk Kristen, baptis. Enak sekali kalau begitu, nanti ada orang ke sana, gereja ini dia buat dosa, 01, 02. Besok dia berbuat dosa, mencuri, korupsi. Dia ke gereja sebelah, baptis lagi. Emangnya baptis yang menyelamatkan? Tidak. Yang menyelamatkan itu yang adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Begitu, Bu. Iya, Pak Bomo. Pak Bomo, saya bisa tambah juga nggak dikit? Silakan. Saya sangat setuju banget sama Pak Bomo. Itu udah jelas-jelas itu memang apa kita itu mengikuti apa yang perintah Tuhan Yesus Kristus ya Pak Bomo ya, baptis itu. Saya lihatnya gampangnya begini aja Pak Bomo. Kalau di Jewish itu kan mereka itu sunat Pak Bomo. Kalau kita itu kan dibaptis. Jadi kalau baptis pakai airnya air kayak apa nanti kita bisa bilang orang Jewish sunatnya bagaimana gitu loh. Pakai kampak, pakai apa kan gitu. Tapi maknanya kan maksudnya sunatnya itu loh. Nah, sama juga baptis. Maknanya itu adalah dari kecil udah Tuhan Yesus itu sendirilah yang sebagai saksi gitu. Karena kan ini grace of God ya. Grace of Jesus Christ. Karena kalau waktu zaman Jewish itu adalah mengenai hukum-hukum kan. Untuk law-nya aja. Tapi kalau ini langsung memang berkat atau dari Tuhan Yesus bahwa kita itu udah pengikutnya gitu. Untuk kita biar dibaptis. Jadi kalau mereka bilang harus diselam harus begini, maknanya nanti sunat pun harus pakai kampak atau pakai apa kan lucu Pak. Maknanya jadi yang dilihatnya itu kampak, pisau, gunting atau apa gitu. Ini kita dibaptis jadi airnya tuh bisa kolam, ya kan? Bisa mungkin air mendidih atau air apa gitu. Jadi kita kacau nanti. Ya itu aja sih Pak Bom. Jadi itu udah jelas ya kalau baptis itu saksinya
udah cukup ya dari orang tua, dari pendeta, dari apalagi yang paling utamanya adalah Tuhan pun sebagai saksi di situ karena kita dibaptis atas grace of God gitu. Ya itu aja Pak Bambang. Lanjut Ya, yang Pak lain. Bambang. Ya, Pak Bambang, karena kerabat saya, Hmm. anaknya dibaptis waktu masih kecil. Begitu besar, dia pindah ke Islam. Jadi seorang tua bilang, kamu sudah dibaptis. Anaknya bilang, itu dibaptis saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Jadi dia nikah, dia pindah Islam. Jadi kayak gitu gimana tuh Pak Bambang? Si anak itu berkata sama ibunya, saya nggak tahu waktu saya dibaptis, saya masih kecil. Sekarang saya dewasa, saya buat pilihan hidup saya. Dia nikah dengan orang Islam. Itu gimana tuh Pak Bambang? Sorry Bu, saya baru terima telepon. Coba ulang Bu, pertanyaan. Saya baru terima telepon. Kerabat saya, anaknya laki-laki. Ya. Waktu kecil dibaptis. Nah, begitu Terus? setelah dewasa, si anak ini setelah dewasa, dia ikut agama tetangga. Ikut siapa? Ibunya marah dong, agama tetangga, agama Islam. Oh, dia keluar. Oh ya, menyangkal Yesus. Oke, terus? Terus ibunya bilang, kamu kan sudah dibaptis, apa kata si anak laki jawab apa? Emang saya tahu, saya nggak ngerti katanya. Yang buat saya dibaptis siapa? Emang waktu dibaptis bayi ya, masih bayi. Emang saya tahu katanya, kamu kan pilihan saya. Saya nikah sama orang tetangga. Jadi dia pindah, terus kayak gitu gimana tuh Pak Bambang? Dia tanya sama saya, teman saya nih. Saya sendiri gue bingung, gimana saya nggak ngerti. Saya nggak tahu dong. Maksudnya bagaimana dia keluar ke agama seberang. Dia sudah pergi menyangkal Yesus. Karena perempuan menikah begitu. Iya, nggak karena perempuan. Dia dewasa, dia pindah agama dulu, baru dia kawin sama orang Islam. Tapi jawaban si anak ini ke ibunya, kan aku nggak tahu aku dibaptis. Aku masih kecil. Emang aku dibaptis pilihan aku nggak tahu. Bukan itu Bu. Pertanyaan saya bukan. Dia sudah pergi ke agama seberang nggak? Pernah nggak menyangkal Yesus? Pernah. Tapi dia nggak tahu kalau dia pernah dibaptis, dia nggak tahu. Bukan masalah baptis yang saya tanya Bu. Maksud saya, Iya, betul. dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Terus dia punya agama apa sekarang agamanya? Islam. Oh, Islam dan Islam. Si ibunya marah dong. Ibunya marah dong, karena kan ibunya kan Kristen. Ibunya marah, kata ibunya. Bagaimana sih kamu kan sudah dibaptis? Si anak jawab, waktu dibaptis kan saya nggak tahu. Itu bukan agama pilihan saya. Jadi si anak itu bangkang. Sekarang sama ibunya diusir. Ibunya udah nggak mau kenal sama anak kita lagi. Oke, Ya, gitu terus gimana? anak itu sekarang dia apa? Anak itu sekarang apa? Masih seberang toh? Masih seberang. Ya sudah, nggak usah, biarin aja pusing. Berarti memang dia nggak dipilih. Kalau dia bertobat ya berarti dia dipilih, begitu aja Bu. Apa mau dibaptis lagi? Dia masih seberang kan? Bukan dia masuk Kristen lagi, mau pingin masuk Kristen kan? Makanya itu bahwa saya bertanya, kenapa si anak seperti itu? Jadi apakah nggak sebaiknya anak itu tahu dulu, belajar dulu mengenai Kristus, baru baptis pada seperti sekarang? Tidak, begini Bu. Firman Tuhan katakan dalam Matius 22 ayat 14. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Dalam Yohanes 6 ayat 44. Kalau bukan Bapa yang membawa orang itu kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin dia berkenan di hadapan Bapa. Kalau di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Jadi bukan kita hamba Tuhan yang pilih orang jadi sadar, bukan. Baptisan itu bukan untuk menyelamatkan, tapi hanya sebagai tanda. Dimeteraikan. Jadi meskipun dia kecil sekarang, meskipun orang sudah besar dibaptis, banyak jangankan orang sudah dibaptis, pendeta pun banyak yang sudah pergi. Karena sampai dia mati pendeta itu, karena apa? Dia tidak dipilih, Bu. Contoh kalau Pak Bom sekarang pintar bicara firman Tuhan.
Tapi tiba-tiba Pak Bom besok pergi meninggalkan Yesus. Berarti Pak Bom tidak dipilih. Karena Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 29 hingga yang ke-30. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan memberikan kita kemuliaannya, dan Tuhan yang membenarkan kita. Di dalam Roma 11 ayat yang ke-29, Tuhan tidak pernah menyesal dengan pilihannya. Seperti dalam surat Petrus, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dan surat Paulus kepada Timotius juga demikian. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-11, 10 hingga ke-11. Meskipun kita sebagai anak Tuhan merasa lalai, tidak setia, tapi Tuhan setia. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Kita bersyukur, kita mengucap syukur karena kita dipilih. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku dan aku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka aku akan berikan kepadamu. Itu loh Bu. Jadi bukan kita yang memilih Yesus, bukan. Bukan kita pintar belajar Alkitab terus kita percaya Tuhan Yesus, bukan. Kita belajar firman Tuhan karena Tuhan yang memilih kita. Kita dekat dengan Tuhan karena itu. Kita dipilih sama Tuhan. Jadi kita tidak bisa melawan iblis. Karena Yesus katakan, akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Karena iblis ini, kita nggak bisa melawan iblis. Harus ada Tuhan di belakang kita. Tuhan yang memelihara kita. Jadi sehingga kita bisa melawan iblis. Begitu Bu ya. Jadi bukan masalah baptisan kecil, salah Bu. Tuhan yang memilih kita. Begitulah Bu. Ya, Pak Bom, aku juga mau tambah juga, Pak Bom. Silakan Bang. Ya ini Bu ya, jadi gini Bu, aku mengertinya sama sekali sama Pak Bom lagi. Persis banget itu ucapan Pak Bom, bagus banget. Jadi Ibu, kalau anak kecil dibaptis itu Bu, semua itu jatuh di tangan kita sebagai orang tua untuk membimbing itu anak untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang baik. Jadi anak kecil itu masih memang belum tahu apa-apa, betul Bu. Tapi itu semua tanggung jawab kita sebagai yang udah dikasih anugerah anak itu harus kita rawat gitu Bu. Harus kita didik, harus kita bimbing, kita harus kasih cinta kasih, kita kasih sayang dan segala-galanya Bu. Jadi dia akan tumbuh, akhirnya dia benar-benar dipilih oleh Tuhan. Karena dia udah dimateraikan Bu. Bayangkan kalau orang yang tidak dimateraikan pun, orang yang udah tua Bu, dia kalau dia bertobat pun, dia akan mengikut Yesus Kristus dan dia akan dibaptis waktu dia malah udah tua, Bu. Bukan soal ngomongin baptis masa muda, Bu. Tapi masa muda ya masih bayi itu dibaptis itu penting, Bu. Iya Pak, iya. Amin ya. Saya dapat pengetahuan lagi nih Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Jadi begini Bu, saya tambahkan terakhir ya. Begini. Ya, langsung. Kita kan sudah dipilih. Kita dipilih. Jadi gini Bu. Yang pendeta macam Pak Bom, toh semua hamba Tuhan yang baptis orang, ya, itu baptis hanya dengan air. Seperti yang Yohanes katakan dalam Kisah para Rasul 1 ayat yang keempat. Kemudian di Markus 1 ayat 8, Matius 3 ayat 16 dan selanjutnya Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tapi yang akan membaptis anak-anak Tuhan itu dengan Roh Kudus. Jadi pada waktu pendeta berkata, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan ingat ini baik-baik. Formulanya dan Roh Kudus. Kalau ada pendeta mengatakan bahwa Roh Kudus belum ada dalam anak itu, dia menghujat. Karena pendeta sudah mengatakan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau di Katolik kan Tuhan, kalau di kami kan ada percik, ada segala apa sama. Yang penting formulanya itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada kata Roh Kudus, saksi orang tua. Firman Tuhan katakan dalam Markus 10 ayat 16 selanjutnya katakan apa? Jangan engkau menghalangi anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Sekarang masalah kita baptis orang Kristen. Sekarang pertanyaan saya sama orang yang mengaku bilang orang tidak mengerti. Sekarang orang Yahudi sebagai tanda perjanjian apa? Bu, sunat kan?
Sunat kan? Nah, sama seperti baptis. Baptis itu sebagai tanda perjanjian kita. Karena Yesus katakan, pergilah, baptislah. Itu tanda perjanjian kita diikat. Pengikut Yesus. Perjanjian Allah kepada kita. Dan seperti orang Yahudi, disunat umur 8 hari. Apakah orang sunat 8 hari itu sudah mengerti? Tidak. Apakah sunat itu menyelamatkan? Tidak. Hanya tanda perjanjian. Jadi orang Yahudi itu tanda untuk keselamatan apa? Di dalam kitab imamat itu. Imamat 6, imamat 5, ayat 13-14, terus bilangan 8, percikan darah. Seperti dalam Ibrani 10 ayat 1 dan selanjutnya. Nah, untuk itu dalam Ibrani Rasul Paulus atau siapapun ya, kita masih sampai sekarang masih belum tahu, tapi setahu saya itu Rasul Paulus ya, termasuk sama para imam di kitab Ibrani 9 ayat 10 dan Ibrani 10 ayat 1, pembaharuan. Pembaharuan itu ya, masalah yang kita orang Israel dan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu sunat, kalau kita Kristen baptisan itu. Karena di dalam kitab Ulangan 10 ayat 16, yang penting itu bukan sunat aslinya, tapi sunat hati. Itu dalam kitab Ulangan loh, sudah ada. Ulangan 10 ayat 16 gitu. Ya. Iya, jadi Pak, aku tambahin juga yang itu. Jadi Bu, fokusnya jangan air harus digini, harus digitu, harus pakai air banyak, harus air pakai dikit. Sunat di Jewish juga sama Bu. Jadi dia mau pakai gunting, mau pakai apapun itu sah Bu, gitu loh. Jadi nanti kalau dibilang, oh harus pakai kampak aja, nanti sampai akhir zaman harus pakai kampak terus Bu. Repot nanti. Gitu. Sedangkan sekarang udah sunat itu pakai laser. Nah, baptis pun sama Bu. Mau dipercik, mau ditenggelamkan, mau apapun itu nggak ada masalah Bu. Justru kalau orang yang memaksakan harus ditenggelamkan, untuk saya nggak masuk akal makna air itu apa akhirnya kita. Gitu loh. Justru malah yang difokuskan ke alatnya atau ke airnya atau ke bendanya gitu loh. Padahal yang kita fokuskan adalah materi ini loh, yang kata Pak Bom. Karena akhirnya kita nanti disunat di dalam hati kita, disunat lidah kita, disunat kita punya telinga juga gitu. Jadi kita akan ikut benar-benar ajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena ajaran Tuhan Yesus Kristus nggak ada yang bisa ikutin keseluruhan. Tapi paling tidak kita harus ambil sebagian dari dia, ajarannya gitu loh. Apalagi masalah-masalah soal baptis ini kan ini yang paling krusial gitulah istilahnya. Jadi jangan fokus ke soal air banyak atau air dikit atau apapun Bu. Yang penting kita harus lihat kita tuh dimateraikan dulu gitu loh untuk. Ya itu aja sih Pak Bom. Sorry ya aku terus nih. Amin Pak, makasih banyak Pak, makasih banyak. Nanti saya akan tambah ya, saya menjelaskan secara alkitabiah ya masalah air ya. Oke, kita dulu nanti sebentar saya ada tambah nanti masalah air biar yang di rumah. Oke, nanti gini ya, saya akan menjelaskan tentang air, kata air ya. Karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memahami. Mereka selalu bilang, oh harus pakai air. Nah, nanti saya akan menjelaskan masalah air. Oke, kita lanjut dulu Pak. Selamat malam, Pak Hutahuruk. Laik. Selamat malam Pak Bom. Selamat malam Pak. Malam. Pak DKC, apa kabar Pak? Puji Selamat malam Pak Hutahuruk. Malam Pak. Udah rindu ini mau singgah ke Pak DKC ini, tapi belum sempat waktu Pak DKC. Ya enggak apa-apa Om. Sebelum Om Hutahuruk, saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan baptis. Yang pertama, baptis itu melekat ya Bu. Melekat, meterai itu melekat. Selama saya ada di baptis nih, saya ateis lah. Itu melekat Bu, nggak bisa hilang. Yang pertama. Terus yang kedua berkaitan tadi Pak Bom bilang itu, kita dipilih ya, memang Tuhan itu yang memilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, betul. Akan tetapi di sini kita kan punya free will ya, Bu Daisy. Kita punya free will. Free will itu kita gunakan dengan akal kita, pikiran kita yang sehat, dengan hati kita yang bagus, kerendahan hati. Free will itu mau dikemanakan? Kita mau tetap mengikuti nama di atas segala nama atau keluar? Masalah yang berkaitan dengan
banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih itu prerogatif Tuhan, bukan kita. Bukan kita. Kita sudah, semua Tuhan tuh memilih manusia tuh nggak hanya manusia ya, Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya tuh baik adanya. Nggak ada dipilah-pilah. Kalau seperti itu nanti ada sesuatu hal yang nggak enaklah disampaikan. Semuanya itu baik adanya. Tergantung manusia itu mau memilih hal yang baik, yang benar, atau memilih yang nggak baik, nggak benar. Itu aja poinnya di situ. Begitu Bu Desi. Terima kasih Om Bom, 2 poin aja saya menambahkan. Silakan Om Tauruk. Terima kasih Pak DKC, makasih banyak. Nanti, Lanjut. Oke, untuk masalah baptis ini memang Ibu Deisa memang sangat, maaf kata aku bilang Ibu Ibu harus banyak belajar. Banyak ketika kita banyak belajar, kita pasti banyak menerima pengetahuan. Walaupun pengetahuan itu kita tidak terima secara utuhnya, tapi kita udah tahu apa maknanya baptis itu. Kalau kita masalah baptis ini tadi udah disampaikan oleh Pak Ups, Pak Bom dan Pak DKC, itu sangat relevan, di mana di area atau di zaman sekarang banyak mengatakan harus baptis air selam. Harus Islam. Kalau gitu kamu kayak sana aja ya, di danau di mana Yesus baptis saja gitu loh. Tapi tadi udah diterangkan oleh Pak Bom makna atau inti dari baptisan itu hanya sebatas, walaupun maaf saya akan singgung sedikit, walaupun ada beberapa gereja seperti teman saudara kita Katolik baptisan itu salah satu kan gitu. Tapi kalau untuk Kristen Protestan itu hanya materai, tanda bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Tapi saya tidak jauh ke sana. Seperti tadi kata Pak Ups, sekarang banyak ada yang dipotong rambut, itu penting, itu banyak caranya. Kalau kita lari sedikit, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal, tolong nanti direspon Ibu Desa, orang-orang yang tinggal di tempat yang sumber air so jauh. Contohnya di Afrika tidak ada air. Jangankan untuk mandi, untuk minum aja nggak ada. Ada orang yang mau dibaptis, pakai apa mereka baptis? Jadi maupun air, maupun pasir, maupun bendera, maupun macam-macam seperti Pak Ups tadi digunting rambutnya atau di apa, itu hanya sarana sebenarnya Ibu. Tapi makna dari baptisan itu bahwa kita udah ada tanda bahwa kita pengikut Kristus. Dan tadi pertanyaan Ibu tadi, dia kan baptis kecil, dia tidak tahu. Contohnya dia itu agama warisan atau agama ikutan, bukan pilihan. Benar itu Bu, yang Ibu bilang itu. Tapi ketika si orang tua mau menyerahkan diri, mau dibaptis, dibuat tanda, di sini dituntut orang tua aktif. Di sini orang tua aktif mendidik, memelihara atau mengarahkan si anak itu ke jalan yang benar, ke Kristus. Ketika si anak udah diserahkan waktu kecil atau dibaptis kecil istilahnya, tapi orang tua gagal, seperti tadi kisahnya Ibu, ada seorang anak dulunya di ini, berarti yang gagal di sini bukan si anak Ibu. Kita sebagai orang tua yang gagal menyampaikan siapa keselamatan itu. Bukan seperti begitu dibaptis lepas, tidak. Lepas, contohnya Yesus telah dibaptis diserahkan ketika dia disunat berumur 8 hari. Sebenarnya secara apa? Secara Allah dia tahu karena Yesus Allah. Tapi secara manusia, karena juga manusia 100%. Ada juga apa kita. Tapi di sini Ibu masalah baptisan. Soalnya tadi saya ikutin dari Ibu tadi harus baptis air. Baptis air itu harus ditenggelamkan, harus dicelupkan seperti
teh botol atau teh apa itu cup gitu. Bukan Ibu. Maupun sarana, tadi saya bilang seperti kalau Ibu sering apa baca buku atau baca apa ketika Perang Dunia Kedua ada istilahnya baptis bendera atau yang sekarang Balai Keselamatan menerapkan itu. Jadi apakah itu salah? Contohnya di Afrika pernah dibaptis secara pasir di kepalanya. Itu waktu Perang Dunia Kedua itu juga. Apakah itu salah? Karena air nggak ada. Jangankan untuk baptis, maaf kata, untuk minum, bahkan jangan untuk minumlah, tidak ada. Masa kita buang air? Jadi kita harus penting seperti maaf Ibu, saya bilang tadi Ibu harus banyak belajar dari pendeta-pendeta baik itu pendeta si A, si B, walaupun semua dogma, semua ajaran itu tidak kita terima, tapi kita tahu maknanya seperti tadi saya suka tadi bilang Ibu, terima kasih saya tambah pengetahuan. Karena ketika kita hidup dan iman kita kepada Injil, iman itu akan menuntut ke pengetahuan. Imanin dulu Bu, baru akan tambah pengetahuan. Bukan seperti seberang pengetahuan baru iman, itu sangat kontradiksi, tidak seimbang dengan pengetahuan mereka. Jadi itu sih Pak Bom yang mau tambahin. Saya tambahin dikit ya Pak Bom ya. Pak Utabar, aku tambahin yang kau tadi bicarakan tadi itu mantap. Jadi Bu, kalau sistemnya tuh seperti di pemerintahan misalnya di Amerika kayak di saya gitu Bu. Jadi anak yang di bawah umur itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi kita ambil maknanya gitu aja dulu. Gak usah kita ngomong soal apa keimanan ataupun agama. Di sini pun pemerintah kita anak itu adalah tanggung jawab kita gitu Bu, sebagai orang tua. Ya, jadi kalau ada masalah untuk dengan anak itu biasanya itu urusan orang tua dikembalikan ke orang tua, tidak akan ditahan gitu loh Bu. Jadi nanti kalau udah mulai besar, itulah yang baru dibilang sama Pak Damai Kasih bahwa kita tuh punya free will. Nah, free will itu nanti kalau kita injak dewasa segalanya itu tanggung jawab adalah masing-masing. Nah, jadi tapi yang baptis itu awal itu penting Bu. Nggak usah nunggu sampai dia punya free will. Gitu loh. Jadi yang penting itu dalam usia muda kita harus kasih sayang kita tuh harus ada. Cinta kasih sayang di dalam keluarga sebagai orang tua harus ada biar kita didik anak bisa begitu menginjak dewasa dia free will-nya itu jadi dia bisa menentukan yang mana yang dia ikutin. Saya yakin kalau kita sebagai orang tua punya penuh dengan kasih sayang, pasti anak itu dia akan tetap di jalan Tuhan Yesus Kristus, pengikut yang setia sama Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Itu aja. Om UPS, mohon maaf Om UPS, saya bilang free will bukan kaitan baptis ya. Tadi free will saya menanggapi Om Bom. Kalau baptis saya akan ya jangan salah paham dulu Om. Kalau baptis enggak, aku bukan maksudnya baptis free will-nya Pak Damai. Maksudnya free will aku tuh kan kita kalau masih kecil kan kita masih harus tuntunan orang tua. Jadi kalau kita dewasa itu baru kita berdiri sendiri, itu maksudnya free will aku. Jadi kita bisa menentukan hidup gitu loh. Ya Om, mohon maaf Om. Ya itu saya aja. paham. Cuma yang saya sampaikan free will tadi itu menanggapi Om Bom. Kalau kaitan baptis, ya memang di komunitas gerejawi baptis itu sebagai tanda ya. Mungkin lambang atau simbol. Tetapi di gereja mula-mula, baptis itu suatu sakramen, di mana sakramen yang memberi rahmat pengudusan, yang membawa kepada kehidupan baru di jiwa kita. Dan itu menjadikan kita anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Baptis adalah sakramen pertama. Baptis adalah fondasi dan pintu masuk kepada seluruh kehidupan Kristiani. Melalui baptis kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Baptis kita menjadi anggota-anggota Kristus, digabungkan dengan gerejanya, dan mengambil peran bagian dalam misi gereja. Baptis adalah sakramen kelahiran kembali melalui air dan sabda Allah. Baptis, kita dapat menerima sakramen-sakramen yang lain yang dikehendaki Allah sebagai sarana penyaluran rahmat-Nya yang menghantar kepada keselamatan kekal. Itu baptis.
Dengan dibaptis, secara tidak langsung kita digabungkan dengan kematian Kristus. Artinya mati terhadap dosa. Kita mati terhadap dosa dan dibangkitkan bersama Kristus untuk memperoleh hidup baru di dalam Dia. Karena kehidupan baru harus diperoleh dengan baptis. Karena rahmat yang mengalir dari misteri Paskah Kristus, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga. Itu baptis. Kita tidak pernah Katolik mengatakan baptis simbol tanda, enggak. Baptis pintu keselamatan. Masuk di dalam kerajaan Allah. Itu baptis. Pak Damai Kasih, aku tadi Ya. dengar bebas dari dosa itu bisa dijelaskan nggak? Aku nggak ingin tahu aja gitu pendapat Pak Oke. Bapak. Maksudnya bebas dosa itu gimana itu? Ini Salam, ya, Pak Bom. ya, shalom. Sampai Om Erik mungkin saya bisa. Sebentar Om. Sebentar, sebentar Om ya. Sebentar Om. Dikaitan dengan dosa, artinya dosa itu mati Om. Kita kan penuh dengan dosa ini Om. Begitu kita dibaptis, secara tidak langsung kita memperoleh suatu kehidupan yang baru. Kehidupan baru metera itu melekat. Kehidupan baru kepada jiwa kita, dan kita bergabung di dalam kerajaan surga, ahli waris kerajaan surga, menjadi kita juga sebagai anak-anak Allah. Sebagai fondasi dan pintu masuk kepada seluruh kehidupan Kristiani. Baptis kita dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Tetapi ingat, kalau di gereja mula-mula, saya dibaptis ini, saya kan baptis jiwa saya, karena dulu saya dari seberang. Saya dibaptis bersih, setelah seminggu kemudian saya melakukan dosa, saya melakukan perbuatan yang konyol, yang nggak baik. Apakah saya terus bersih? Enggak. Maka dari itu di tempat kami, gereja mula-mula ada suatu sakramen pertobatan. Begitu Om. Jadi kita tetap menjaga kekudusan. Karena kalau dibaptis itu kan sudah hal yang kudus. Kita harus bisa nggak menjaga kekudusan itu. Diawali dari apa? Pikiran kita, hati kita dengan implementasi ucapan perilaku kita. Itu Om. Mungkin yang bisa saya... Tapi kalau aku kan lihatnya begini loh Pak Damai ya. Aku sih menurut Bapak itu aku sah-sah aja, untuk Bapak ya nggak apa-apa. Tapi pengertian aku dosa itu selagi kaki aku nyentuh tanah nih Pak. Ini tanah berdosa Pak. Jadi kalau kakiku masih injak Pak, kalau udah saya dipanggil mungkin roh aku udah melayang ya aku. Tapi kalau untuk yang masih hidup, kalau kita kaki masih sentuh tanah, kita orang berdosa terus Pak, nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau kita udah melayang mungkin ya kakinya, mungkin kita jadi malaikat, orang yang tidak berdosa. Jadi dan juga untuk pengertian bebas dihilangkan dari dosa itu nanti untuk anak-anak yang masih kecil itu Pak, yang dosa cuman dosa warisan dia Pak. Apakah itu bisa dibilang dosa juga yang dihapuskan gitu? Untuk anak yang bayi yang baru, yang masih kecil gitu, yang belum dibaptis gitu, yang meninggal atau gimana. Jadi Oke. Aku cuma perlu penjelasan aja gitu. Kalau maknanya hanya untuk orang yang bertobat kalau dia udah berbuat dosa, ya makna baptis jadi jadi ini Om, bingung maaf aku. ya Om, saya nggak asumsi liar. Apa? Saya nggak asumsi liar. Saya nggak, kalau saya sudah pakai Ya. nama Damai Kasih Channel, saya berbicara nggak berani asumsi liar. Nanti saya Nggak apa-apa Pak. Aku mau pakai Ya, nama begini, apapun Om. nggak ngaruh untuk aku. Enggak Om, Ya, ya. enggak Om. Saya nggak ke situ. Kalau Om silakan. Ya. Kalau saya nggak berani ya Om. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu berkaitan dengan magisterium gereja Om. Saya tidak jawab asumsi, enggak. Pak Bom tuh punya bukunya itu. Nah ini nanti tak ajak TikTok Pak Bom. Baptis di Katolik itu ada baptis bayi juga Om. Karena apa? Itu tanggung jawab orang tua. Kayak tadi Om bilang kan, tanggung jawab negara. Kita masuk negara, kita harus bisa
mempertanggungjawabkan anak kita. Ya, hal seperti itu disclaimer saya secara pribadi, ilustrasi seperti itu. Kita sebagai orang tua harus mempertanggungjawabkan keluarga kita juga. Daripada kayak ketiga anak saya ini baptis bayi semua, Om. Saya baptis bayi semuanya. Daripada nggak enak itu loh, Om. Di situ Om UPS. Kalau berkaitan dosa, semua orang kalau masih berada di persiaran dunia pasti kan kita nggak mungkin lah ya. Kalau betul nggak kita bisa melakukan pengudusan hidup itu seperti apa ya tadi Om, dengan pikiran maksudnya, hati itu jangan yang nggak gitu loh Om. Ya maaf aja kalau aku maksudnya bertanya itu karena aku jadi harus berbicara gitu Pak, karena aku merasa orang berdosa gitu. Sama Om, gitu. sama. Tapi aku udah dibaptis dari bayi aku dan percaya dan aku pegang itu. Dan aku nggak mungkin dibaptis lagi gitu loh. Maksudnya baptis lagi itu urusan Tuhan. Kalau aku mau dibaptis api pun mungkin karena perbuatan aku gitu loh. Tapi untuk aku udah selesai urusan aku pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya udah. Ya oke Pak, langsung. Yuk. Ini saya clearkan ya. Ini siap pulpen dan buku ya. Jadi kalau kita dibaptis kecil, ya kita ini kan punya dosa waris. Nah, contoh dalam Yesaya 48 ayat 8. Catat. Mazmur 57 ayat yang keempat. Mazmur 51 ayat yang ketujuh. Dosa waris. Catat. Nah, itu di luar kepala. Jadi pada waktu kita kecil itu kita dibaptis, kan tulis bilang, jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Makanya ada kata baptis itu kan, baptis kan di Matius 28 kan, ayat 19. Nah, baptis itu pendeta, ini saya tidak setuju tadi ada kata bendera. Minta maaf ya, ada gereja yang baptis pakai bendera ya. Di Alkitab itu tidak ada bendera sebagai wadah. Jangan kalian bikin macam-macam. Sekarang saya jelaskan masalah air. Air itu kenapa dilambangkan? Karena air itu sumber kehidupan. Makanya Yesus berkata, akulah air. Nah, nanti saya jelaskan pakai perayaan. Nah, kalau ada yang baptis pakai bendera, kau stop, kau bertobat. Ya, ini pakai ayat loh. Jangan ngawur-ngawur Anda baptis di gereja pakai bendera. Enggak. Air itu memang lambang. Tapi air itu dipakai untuk, jangan alasan bilang Indonesia tidak ada air. Indonesia ada air kan tidak banyak air alasan. Yohanes 1 ayat 32 Pak Bom. Yohanes 1 ayat 32 itu nanti buka juga. Dengar ya. Nah, jadi kita dibaptis itu memang ditanda di mereka. Terus nanti kalau dia sudah dibaptis sudah diselamatkan, tidak, itu pada waktu itu untuk baptisan itu untuk kita kan seperti perjanjian tadi sunat saya bilang kan, kita diselamatkan. Nah, saya bahas dulu masalah baptisan. Kita dibaptis itu, pendeta hanya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis dengan air, tapi yang membaptis kita waktu kecil, itu yang membaptis itu Tuhan Yesus langsung. Ya, ayatnya di mana? Kita baca. Kita baca ya. Kita baca mulai dari Matius 3. Bentar ya. Matius 3. Perhatikan, saya jelaskan ya dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Matius 3 ayat yang ke 11 ya. Ayat 11. Nah, perhatikan di situ. Ini Yohanes yang berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia ini Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan. Tuhan Yesus sendiri. Jadi pada waktu orang dibaptis, itu Yesus sendiri. Jadi pendeta yang bukan baptis dengan Roh Kudus, tidak Tuhan. Ada di mana? Markus 1 memperkuat. Markus 1, nah kita baca. Markus 1, nih, ayat 8 sama. Nih. Aku membaptis kamu dengan air, sama, hamba Tuhan sama. Kita membaptis dengan air cuma wadah. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sudah satu ayat ya. Dua ya. 3, Kisah Para Rasul. 1:9, Markus 1 ayat 9 juga itu. Markus 1 ayat 9 masuk.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia saksikan oleh mereka dan awan pun menutup dari pandangannya. Entar, kisah para rasul ini. Ya. Saya kasih kisah para rasul 1 ayat 5 dulu. Ini, teman-teman ya lihat ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Teman-teman tolong camkan ayat yang saya kasih. Kenapa demikian? Kenapa Pak Bobon kesetuju demikian? Ada maksud apa? Kita coba buka di perjanjian lama. Ini adalah penggenapannya. Nah, nubuatannya di mana? Kita buka. Nah, ini Yesaya. Kita buka ya. Kenapa sampai kita dibaptis? Nah, nih, kita buka ya. Jadi tidak ada kata-kata apa bendera di sini ya. Minta maaf yang pakai khotbah pakai baptis pakai bendera. Kau tinggalkan kau punya bendera. Buang saja bendera. Bikin aturan saja itu. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini, saya baca dari sini. Yesaya 12 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatan. Perhatikan, Allah itu keselamatanku. Makanya kita harus dibaptis. Aku percaya dengan tidak gentar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Perhatikan sini. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Perhatikan. Dari mata air keselamatan, bukan air apa bendera keselamatan. Tidak ada air keselamatan. Air itu apa adalah firman Tuhan. Ingat dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Kita baca Yohanes 3 ayat yang kelima. Ini jawaban untuk orang-orang yang baptis yang di luar air ya. Yohanes 3, perhatikan di sini. Yohanes 3 ayat 5. Perhatikan ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang, perhatikan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, perhatikan ya. Air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Perhatikan. Air itu bukan air minum ini. Air dan roh. Apakah kalian mau samakan air putih ini dengan roh? Enggak. Air itu adalah firman Tuhan. Ingat baik-baik. Lanjut. Kita lanjut ya. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-13. Perhatikan ini. Sama 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan. Yesus katakan adalah dia menggenapi nubuatan dalam Yesaya 12 ayat yang kedua dan ketiga. Air kehidupan. Apa itu? Firman Tuhan. Makanya Yesus sendiri yang membaptis kita. Ingat, dalam Yohanes 20 ayat yang ke-22, Yesus setelah dia mati dan dia bangkit, dia menghembuskan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Ingat. Nah, kita lanjut. Kalau anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dan mengerti, mengikuti, kalau orang Katolik bilang Ekaristia, Ekaristia bang ya. Kalau kita Protestan, namanya katekisasi. Nah ini, firman itu mengalir dalam tubuh kita. Ingat, ya kalau Katolik Ekaristia, yang katekisasi 1 tahun itu. Kami juga di Lutheran 1 tahun. Katekomen. Oh, katekomen ya. Sebelum dibaptis, katekomen. Ya, katekomen. Ya, pokoknya yang belajar Alkitab selama 1 tahun. Ingat. Jadi itu makanya firman Tuhan air. Ini nubuatan semua digenapi. Jadi tidak main-main. Nah, kenapa sampai Yesus datang menembus kita dengan darahnya? Perjanjian baru. Perjanjian lama dalam Keluaran, ingat, Keluaran 24 ayat yang ke-8. Itu perjanjian lama. Dengan percikan darah. Percikan darah. Tapi dalam perjanjian baru, sesuai dalam nubuatan Yeremia 31 ayat yang ke-31 hingga yang 34. Perjanjian baru yang mana sudah digenapi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat yang ke-26 hingga 28. Catat kalau saya mau bicara, tidak pernah di luar ayat. Kemudian dalam Lukas 22 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20. Ingat ya. Jadi anak-anak Tuhan ingat. Kita buka dalam Yohanes. Ya. Yohanes. Ya, kita buka dalam ya. Kalau nggak salah Yohanes. Nah, ya.
Aduh, anjing saya ribut lagi. Yohanes 7. Oke, kita buka dalam Yohanes 7 ayat 38. Perhatikan tadi, air ya. Nah ini. Barang siapa yang percaya kepadaku, perhatikan, percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, barang siapa yang percaya, yang dikatakan kitab suci, bukan perjanjian baru saja, perjanjian lama. Contoh kalau orang yang dari muslim, ya, yang sebab kayak macam Pak siapa nih? Pak DKC kan dulu seberang. Nah, dia dibaptis. Nah, itu ayatnya di mana? Ya kalau orang yang kayak macam Ibu siapa? Ibu Desi, orang yang sudah besar, baru nanti mau dibaptis. Ini ayatnya. Roma 6, ayat yang ketiga itu. Nah ini Roma 6. Roma 6, ayat 3 sampai ke 5. Perhatikan sini. Nah ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, hidup yang baru. Makanya kalau ini jangan kita samakan orang dari kecil, harus besar-besar harus mengerti. Enggak. Kenapa saya katakan, coba kita baca Kisah Para Rasul ya. Ini saya kasih ayat per ayat supaya kita mengerti. Jangan coba-coba satu ayat. Ayat Alkitab itu jangan kita kasih sinkron dengan yang lain-lain supaya kita bisa mengerti. Nah, kita baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-16. Perhatikan di sini. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-16. Nah, perhatikan di sini. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Ini untuk orang Kristen yang ragu-ragu nih. Perhatikan baik-baik nih. Bukan saya bilang ya. Mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah. Berilah dirimu dibaptis, perhatikan, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan. Sambil berseru kepada nama Tuhan. Nah, berseru kepada nama Tuhan. Makanya kalau orang sudah besar baru bertobat, makanya kalian yang sekarang di rumah belum bertobat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah, dirikan dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya harus mulut. Makanya Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 9, mulut dan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kau diselamatkan. Makanya dalam Filipi 2 ayat yang ke-11, lidah dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, kau diselamatkan. Gitu. Makanya Paulus juga katakan dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Nih, kita baca. Jadi baca firman Tuhan jangan satu. Jadi kalau ada hamba Tuhan katakan, oh baptis itu tidak sah begini-begini. Tanya dalilnya mana. Yang minimal apa? 10. Ambil dari perjanjian lama, jangan perjanjian baru saja. Jadi makna baptis itu maknanya apa? Supaya kita mengerti. Nah, kita baca Efesus 1 ayat 13 sampai selanjutnya. Nah, Paulus banyak jelaskan supaya jangan kita ribut. Orang-orang, kadang orang bikin macam-macam. Aneh-aneh aja. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yang tadi Pak Bom sampaikan. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya. Nah, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang memberikan Roh Kudus siapa? Tuhan, bukan pendeta. Yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, kalau Anda sudah pernah dibaptis kecil, terus Anda sekarang ragu, aduh saya tidak diselamat. Setan lo. Bukan itu. Yang menyelamatkan adalah mulut dan lidah dan hatimu melakukan firman Tuhan. Ayatnya di mana? Banyak. Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Yesus katakan apa? Aku datang ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi. Tapi firmanku yang akan menghakimi. Banyak ayatnya. Contoh Matius 20 ayat 28. Itu di luar kepala. Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan dilayani. Makanya lakukanlah firman Tuhan. Barang siapa yang melakukan firman-Nya, dia memperoleh keselamatan. Makanya Yesus katakan apa? Ikutlah firman-Ku. Camkan itu dalam Yohanes 8 itu firman Tuhan. Kalau Yohanes 14 ayat 6, jelas Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia.
Yesus katakan juga apa? Kalau Anda ragu-ragu, tidak usah masalah Anda ributkan masalah baptis. Yang penting Anda mengaku sudah disucikan, sudah dimeteraikan. Tidak usah lagi ribut sama orang-orang. Karena Anda dimeteraikan langsung dengan baptisan Roh Kudus. Yesus katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran. Kemudian Yesus berkata apa lagi? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak ada seorang nabi yang bisa berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Enggak ada. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi minta maaf kalau ada yang baptisan bendera, saya nggak setuju karena firman Tuhan bukan begitu ya. Oke, silakan. Pak Nikasnya mana? Mulai. Pak Bom. Aku bisa kasih final answer-nya aja, Pak Bom. Silakan. Jadi final answer-nya itu baptis itu adalah kita pengikut Trinitas, Pak Bom. Ya. Itu aja. Oke, Pak Iron Man. Tunggu, Pak Iron Man ini signalnya kurang bagus dari Amerika. Silakan, Bang. Pak Iron Man. Ya, shalom Pak Bom. Ya, salam. Iya, dari tadi saya terpental. Iya, signalnya kurang bagus. Tadi device not connected, saya nggak bisa angkat. Iya. Ya, makasih ya Pak Bom. Saya dari tadi mengikuti sih dari awal pertama dari percakapan diskusi tentang baptisan. Terutama dari Ibu Desi ya, Ibu Desi. Salam juga yang lain ya. Ada pertanyaan itu juga Ibu Desi ya. Tadi kan bilang sebenarnya usia berapa gitu loh anak itu harus dibaptis gitu ya. Nah ini pertanyaan saya sudah dijawab. Sebenarnya itu juga pertanyaan saya ketika anak saya itu dibaptis ya. Saya punya anak ada 3, 2 perempuan, 1 laki gitu. Nah yang 2 perempuan ini mereka baptis, dia ikut gitu ya, ikut gereja. Dia bilang, Pak nanti kita mau dibaptis. Oke. Nah anak saya yang laki-laki ini, yang terakhir nih, waktu itu dia SMA ya. Jadi saya sebenarnya khawatir dengan anak saya karena pergaulannya dia mempunyai teman sekelasnya itu orang Muslim gitu loh. Memang cantik sih anaknya, cantik gitu ya. Anak saya juga ganteng lah itu. Nah kecemasan saya ini saya nggak sampaikan ke anak saya gitu ya. Ini saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya bilang waktu itu ketika ada schedule baptisan bulan depan, gereja sudah umumkan bahwa bulan depan ini ada baptisan. Nah anak saya nggak bergemam gitu ya, nggak apa namanya, oh Pak besok ada baptisan bulan depan gitu. Tapi saya yang menanyakan kepada dia gitu loh. Namanya Yehuda, saya bilang, Yud, kamu nih bulan depan ada baptisan nih, gimana kamu mau ikut? Nah gitu loh ya. Jadi ini inisiatif saya gitu loh. Terdorong untuk saya, kekhawatiran saya kalau dia bergaul dengan kawan yang Muslim gitu loh, gitu ya. Jadi saya cuma untuk proteksi aja gitu. Nah dan anak saya ini mengikuti juga kan katekisasi selama 3 minggu itu. Dan setelah acara baptisan itu berlangsung, dan pendeta itu mengatakan ada pertanyaan dari orang tua gitu ya. Kebetulan ada beberapa orang juga anak youth itu yang dibaptis. Dan saya waktu itu juga pertanyaan itu yang saya lontarkan ya, pertanyaan yang sama yang Ibu Desi itu lontarkan, usia berapa sih sebenarnya anak itu harus dibaptis? Ya. Nah singkatnya pertanyaan saya itu sudah dijawab sama Pak Bom gitu loh ya. Jadi kekhawatiran saya waktu itu juga saya bilang, apakah anak ini mengerti gitu loh, karena kan inisiatif saya untuk bahwa dia tuh dibaptis. Nggak